Pada video ini, kami akan memperkenalkan aplikasi Sistem Informasi Logistik atau SILOG. SILOG merupakan alat bantu dalam pemenuhan kebutuhan logistik pemilu, yaitu dengan memastikan ketersediaan logistik pemilu sampai ke TPS secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat biaya, tepat sasaran, efektif, dan efisien. Kali ini, kita akan mengenalkan fitur penerimaan di aplikasi SILOG. Fitur penerimaan ini adalah fitur yang mengharuskan Satker menginput QR Code penerimaan setelah paket sampai di lokasi gudang. Fitur tersebut bertujuan bahwa penerimaan paket ini sudah terkirim dan diterima dengan baik oleh petugas KPU. Langkah-langkah dalam fitur penerimaan adalah sebagai berikut. Pertama, buka aplikasi SILOG melalui handphone. Lalu, login dengan masukkan email dan password. Tap ikon menu, lalu pilih fitur pengiriman. Setelah masuk ke fitur pengiriman, pilih daftar pengiriman yang telah terkirim. Pada data pengiriman, tap titik 3, lalu pilih penerimaan paket, lalu tap ikon barcode. Setelah itu, scan barcode pada box pengepakan yang telah diterima. Akan muncul data sebagai berikut. Pastikan data yang diterima sudah sesuai dan checklist pada penerimaan paket logistik, paket tersebut sudah diterima KPU. Paket tersebut sudah berhasil diinput dan diterima oleh petugas KPU. Selesai. Selanjutnya, kita akan memahami tentang fitur BTTB dan fitur hasil sortir yang terdapat pada aplikasi SILOG. BTTB adalah dokumen sebagai alat bukti tanda terima barang antara pihak penyedia barang atau jasa kepada pejabat penerima barang kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, serta petugas penerima barang di PPK, PPS, dan KPPS setelah dilakukan penyortiran barang. Berikut ini adalah tutorial penggunaan aplikasi SILOG untuk penerimaan bukti tanda terima barang atau BTTB dan fitur hasil sortir. Pertama, buka aplikasi SILOG di website, ketik URL silog.kpu.go.id. Isikan email dan password pada kolom, lalu pilih masuk. Pada kolom menu, geser ke bawah untuk mencari menu daftar pengiriman logistik yang telah terkirim. Klik aksi, pilih pengaturan tujuan pengiriman. Anda akan masuk pada halaman daftar tujuan logistik, lalu klik BTTB. Pada kolom aksi, klik unggah BTTB. Isikan nomor BTTB, pilih tanggal BTTB, pilih dokumen BTTB yang akan diunggah, dan masukkan catatan. Lalu klik upload. Setelah unggah BTTB, akan tampil data BTTB sebelumnya pada kolom bukti BTTB. Langkah selanjutnya adalah unggah penerimaan barang, lalu klik tombol unggah penerimaan barang. Setelah itu, pilih file berupa gambar penerimaan, lalu klik selesai. Jika Anda ingin melihat bukti pengiriman barang, klik tombol lihat foto. Di tahap ini, proses pengiriman bukti tanda terima barang di aplikasi SILOG telah selesai. Ketika barang logistik pemilu tiba di wilayah Anda, segera pastikan kualitas dan kondisi barang tersebut dalam kondisi baik atau rusak dengan cara menyortir barang yang diterima. Selanjutnya, data hasil sortir tersebut segera diinput pada aplikasi SILOG dengan cara sebagai berikut. Login ke SILOG kembali dengan masukkan email dan password. Lalu klik masuk. Pilih menu daftar hasil sortir. Klik tombol input hasil sortir. Pilih jenis logistiknya. Tentukan tanggal sortir, jumlah logistik yang dalam kondisi baik, jumlah logistik yang dalam kondisi rusak, lalu klik simpan. Kembali ke daftar hasil sortir. Klik tombol berita acara, lalu unduh template-nya. Setelah dokumen terunduh, isikan dan pastikan data yang diisi sesuai. Lalu berita acara tersebut di-scan dan diunggah.
klik tombol unggah berita acara. Pada form unggah berita acara, masukkan nomor berita acara serta tanggalnya. Lalu upload berita acara yang sudah di-scan dan klik submit. Update data berhasil. Kemudian, di menu hasil sortir, klik daftar pengajuan kekurangan. Lalu klik tombol input pengajuan kekurangan. Pada form pengajuan kekurangan, pilih nomor berita acara yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu, input nomor pengajuan. Input tanggal pengajuan, serta pilih PPK tujuan sesuai dengan PPK per masing-masing satker. Lalu, checklist kekurangan jenis logistiknya. Klik simpan, dan data berhasil diinput. Setelah pengajuan kekurangan terinput, akan muncul draft pengajuan kekurangan yang berhasil dibuat. Lalu klik unduh template dokumen, isikan dan pastikan data yang terisi sesuai. Berikutnya, klik lengkapi dan kirim permohonan. Pada form ubah pengajuan kekurangan sudah otomatis terisi. Lalu, unggah file surat permohonan pengajuan kekurangan yang sudah terisi dan di-scan sebelumnya. Lalu, checklist jenis logistik dan checklist surat permohonan pengajuan kekurangan sudah sesuai. Klik simpan dan data telah berhasil diupdate. Setelah status sudah sesuai, klik detail pemenuhan kekurangan. Pada daftar pemenuhan kekurangan, input pengajuan pemenuhan, pilih tujuan penyedia, input tanggal pengajuan kekurangan, lalu checklist kembali jenis logistiknya. Klik simpan, dan data sudah berhasil diinput. Lalu, pada data yang sudah dibuat, klik kembali unduh template untuk dokumen permohonan yang akan diisi sesuai dengan pengajuan permohonan. Lalu, klik lengkapi dan kirim permohonan. Setelah itu, cek kembali dan unggah dokumen pengajuan kekurangan yang sudah diisi sebelumnya. Kemudian, checklist jenis logistik dan checklist kembali surat pengajuan kekurangan logistik sudah lengkap. Klik simpan. Pada menu hasil sortir, klik daftar pemenuhan kekurangan sudah terinput data kekurangan yang telah selesai. Dan data sudah tersampaikan kepada penyedia per masing-masing pengadaan untuk melakukan pemenuhan kekurangan. Selesai. Mari wujudkan pemilu serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Terima kasih.